kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah, terus kalau malam selalu sesak nafas. Tuh guys, kaki udah susah digerakin, komplikasinya makin parah ya kan. Nggak tahu berapa lama lagi nih ya. Menurut kalian gimana guys? Ini udah sempoyongan nih, dia ngomong aja udah susah nafasnya ya. Jadi tidak ada rasa takut bagi saya ya. Saya siap kalau dipakai Tuhan, karena memang itu. Emang waktunya. Dengan itulah makanya Iya bener. saya nggak takut apapun. Kenapa dia itu berani banget guys ya, berani banget kayak seolah-olah kebal hukum gitu ya. Pokoknya semua ditantang lah ya, karena dia tahu mungkin umurnya udah nggak panjang lagi gitu kan. Dia udah nggak peduli lagi mau dipenjara mau apa gitu. Namanya, saya tiup juga terbang itu ya. Jadi Hotman udahlah, nggak usah sok-sokan sok jago kamu ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Sebenarnya udah menyerah lah dengan kondisinya yang seperti itu, karena kalau gue lihat udah gak kuat lagi dengan penyakitnya ya. Dia udah ikhlas kalau harus ambil nyawanya. Halo guys, balik lagi baru gua kata-kata tuh. Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa kita masih membahas persoalan kasus yang menurut gua aneh sepanjang masa ya. Baru kali ini gua melihat ada kasus tuh yang menurut gua aneh gitu. Karena gimana ya gengs, ada nih korban, tapi korbannya itu malah yang dibully gitu loh. Justru tersangkanya ini malah didukung gitu. Ini aneh banget kan menurut gua guys. Menurut kalian gimana? Kalau gua lihat semakin kesini kan persoalannya udah ya kita tahu lah, sudah nggak fokus lagi ke persoalan intinya gitu. Fokusnya itu udah ke masalah yang lain gitu, bukan uang donasi lagi. Semakin kesini malah persoalannya itu semakin ribet gitu guys. Justru malah bukan uang donasi lagi yang dibahas, tapi persoalan saling lapornya itu gitu, antara Novi dan si AL ini ya, dan antara Agus yang sudah ngelaporin si Kak Novi juga. Itu yang bikin kisruhnya. Ada di kabar terbaru yang menurut gua mungkin memprihatinkan ya, karena sekarang kan si AL ini kan kabur tuh ke Cina ya, katanya berobat, katanya sih cangkok ginjal ya. Ya dari videonya katanya cangkok ginjalnya nggak jadi karena komplikasi guys, karena udah kronis ya. Kayaknya dia tuh udah menyerah dengan penyakitnya, karena dia ini ada videonya tuh dia udah kayaknya nggak kuat lagi karena kakinya udah nggak bisa digerakin, tiap malam menggigil ya kan, giginya makin jarang. Tapi yang gue heran gengs, dengan kondisinya yang sudah sekarat ya, tapi mulutnya tetap aja nggak bisa dijaga gitu loh. Masih aja menghina, menghujat gitu. Kita lihat videonya bersama-sama. Apakah kalian tuh semakin iba ya, kasihan atau gimana gitu lah. Kita lihat ya. Saya udah ke dokter di sini nggak bisa cangkok ginjal dulu sampai infeksi ini sembuh. Komplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah, terus kalau malam tuh guys, kaki udah susah digerakin, komplikasinya makin parah ya kan. Nggak tahu berapa lama lagi nih ya. Menurut kalian gimana guys? Ini udah sempoyongan nih, dia ngomong aja udah susah nafasnya ya. namanya tuh sesak nafas. Bukan, nafas susah dan menggigil di situ teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya juga ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, tahanin sakit juga nggak enak situ loh, ya kan. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin banyak yang berdoa agar saya tuh hidup gitu, katanya banyak yang butuh saya dan lain-lain di situ ya. Makanya Tuhan belum kasih tuh dengerin doa mereka ya. Bahkan jadi katanya banyak yang berdoa untuk dia tuh tetap hidup ya, karena masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan dia. Siapa kira-kira gengs? Ya menurut dia ya kan, tapi kan nggak tahu ya kan. Di sini kalau gua tangkep dia tuh udah nggak kuat sebenarnya ya, karena tiap malam dia udah susah nafas, menggigil. Apakah kalian prihatin melihat si keluhan AL ini gengs? Atau semakin kalian mendoakan agar cepat berpulang? Kita lanjut. Grup-grup pendeta di Indonesia tuh banyak doain saya. Wow. Juga ternyata saya ini udah gagal ginjal stadium 5 ya. Oh, stadium 5. Jadi komplikasi udah kemana-mana. Parah dong. Tadi baru keluar hasil PET scan. Saya ada infeksi nih di 2 tempat ya. Infeksi di saluran CDL ini
ada infeksi, jadi ini harus diganti pipanya. Dan satu lagi di paru-paru saya, makanya udah kemana-mana. Makanya berdoa terus, makanya ini iya baru keren kan? Makanya jadi orang tuh nggak usah cari-cari perkara ya. Udah kondisinya drop kayak gitu masih aja tetap mau nyari masalah. Tapi kalau gue lihat sih kenapa dia itu berani banget guys. Ya berani banget kayak seolah-olah kebal hukum gitu ya. Pokoknya semua ditantang lah ya. Karena dia tahu mungkin umurnya udah nggak panjang lagi gitu kan. Dia udah nggak peduli lagi mau dipenjara mau apa gitu kan. Sebenarnya udah apa ya, menyerah lah dengan kondisinya yang seperti itu. Karena kalau gue lihat udah nggak kuat lagi dengan penyakitnya ya. Dia udah ikhlas kalau harus di ambil ininya, nyawanya. Mana itu asam urat naik dan lain-lain ya. Gagal ginjal yang stadium 5 itu 50% orang dari 2 tahun pertama meninggal ya. 50%. Tapi 50% lagi statistiknya bisa hidup. Dan basar-basar dan hater saya pasti mendoakan agar saya cepat dipanggil Tuhan. Dua-duanya saya Bener gak guys? Jadi nih buat teman-teman katanya kalian tuh melihat kondisi AL yang kayak gini justru malah senang gitu, mendoakan justru biar dia cepat berpulang katanya. Aduh ya. masalah ya. Saya hidup udah cukup lama dan sudah cukup puas, punya istri yang baik, punya anak yang cantik, anak yang berbakti kepada orang tua ya. Dan semua yang saya harapkan dalam hidup saya ini sudah saya dapatkan dan saya capai ya. Saya nggak berharap jadi konglomerat terkaya, nggak ada situ. Yang penting hidup saya nyaman, hidup saya setia sama istri setia sama saya ya. Beda sama si bling-bling ya, yang ada videonya cium-cium cewek, grape-grape cewek di situ ya. Hidup nyaman, bahagia. Tapi kalau sakit emang bahagia? Kan enggak. Aduh, yang penting hidupnya setia sama istri, istrinya setia sama dia. Emang iya. Karena kalau istri saya seperti itu pun juga saya pasti sakit hati ya. Kecuali istri saya nggak sayang sama saya ya, bisa aja seperti itu. Dan saya nggak benci sama hater saya, justru saya senang ada hater. Kenapa? Jadi kalau Anda ada hater, berarti Anda ada orang yang peduli sama Anda dan ada orang yang menganggap Anda tuh penting ya di situ. Ya, makanya mereka mengkritik Anda. Makin terkenal. Makanya mereka menghujat Anda. Jadi saya sama sekali tidak kesel dan saya sama sekali tidak terganggu dengan banyaknya hater ya. Saya makin viral di situ ya. Karena itu memang strategi marketing saya. Jadi teman-teman, karena dihujat itulah masyarakat menganggap itu gak penting, ya kan? Kalau penting ngapain dihujat? Justru ditukung gitu loh. Karena omongan lu, karena kelakuan lu itu gak penting, ya makanya dihujat biar kena mental gitu loh. Omongannya udah makin ini gengs, ngawur nih. hidup dengan senang hati ya. Saya cuma mau meluangkan sisa hidup saya ya dengan hati gembira, dengan sukacita sama keluarga saya. Makanya ke Cina pun saya ajak anak dan istri saya di sini ya, bukan untuk kabur. Kalau kabur saya nggak mungkin bikin video. Kalau kabur saya nggak mungkin kasih tahu di mana letak saya berada ya. Rumah sakitnya pun juga kan saya videoin di situ, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi tidak ada rasa takut bagi saya ya. Saya siap dipanggil Tuhan karena memang itu ya. Dengan itulah makanya keluar negeri itu kan kabur, ya kan? Jadi kalau kasusnya naik juga, siapa juga yang mau nangkep ke sana ya kan? Cuman kasus pencemaran nama baik, udah kondisinya seperti itu tapi masih aja senang banget cari perkara ya, ngamuk-ngamuk. Harusnya tuh jaga kesehatan, fokus ya kan. Dia ngamuk-ngamuk ya tambah parah lah penyakitnya ya kan. Katanya hidupnya udah bahagia, kalau sakit emang bahagia ya? Percuma kan punya duit, jalan-jalan ke Cina segala macam, ngajak istri. Kalau cuman berobat emang itu ngajak bahagia keluarga? Enggak. Aduh emang kocak nih orang satu. jadi tidak
ada rasa takut bagi saya ya. Saya siap kalau dipakai Tuhan karena memang itu Emang waktunya. dengan itulah makanya Karena iya benar. saya nggak takut apapun. Orang mati aja gue takut. Apalagi dilaporin polisi, situ ya. Jadi teman-teman yang masih sehat, netizen yang masih sehat, jaga kesehatan Anda ya. Jangan jadi seperti saya. Karena Ya ngapain jadi nanti seperti kalau lu? Anda sudah tidak sehat dan kena sakit parah seperti saya yang kronis seperti ini, ya Anda akan menyesal. Jadi selama Anda bisa jaga, kurangin minum manis-manis, kurangin garam ya. Karena hipertensi dan diabetes inilah akar dari segala penyakit. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kalian lihat sendiri ya guys, nafas dia itu udah ngos-ngosan, udah ya harusnya di akhir-akhir gini harusnya dia itu minta maaf dan bertobat ya kan. Ya mohon maaf ke orang-orang yang sudah saya sakitin hatinya. Biasanya kan kayak gitu ya kan. Sebelum ini dia udah melihat tanda-tanda, maksudnya udah ngerasa lah hidupnya mungkin gak akan lama lagi. Harusnya dia tuh merubah ya sikap atau omongannya gitu yang lebih baik gitu kan. Bener gak sih? Tapi beda sama ini orang ya. Udah tahu kondisinya, napas aja udah ngos-ngosan tapi masih aja menghujat Bang Hotman, ya kan? Ini kacau banget ya. Gimana nih? Agus. Nih Gus, lihat pengacaramu Gus. Doain lah pengacaramu. Kalau si AL ini udah berpulang, lu tinggal sendiri. Siapa yang mendampingin? Si Kang Somai itu. Kemarin aja berantem sama si Wawa ya. Karena ngapain ngebongkar pertanyaan-pertanyaan yang gak harus ditanyakan di Komal Live TikTok. Masa iya klien sama pengacaranya berdebat di live TikTok disaksikan oleh banyak orang lagi. Kan kocak ini ya. Jadi gimana menurut kalian gengs? Ngelihat kondisi si AL yang sudah mendekati sakaratul dan kayaknya dia udah gak kuat lagi dengan penyakitnya yang tiap malam menggigil, kakinya udah susah digerakin, ditambah lagi infeksi, komplikasi, ditambah lagi gagal ginjalnya yang gagal dicangkok. Ya kita doakan aja ya guys, semoga amal ibadahnya diterima lah ya. Oke, thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.